أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Hadaratul Mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus keluarga besar Sahibul Duka, malam hari ini malam yang ketiga atas meninggalnya almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilapangkan di alam kuburnya. Amin. Diringankan siksa kuburnya. Amin. Ya Rabbal. Saya hormati aparatur pemerintah kita, Bapak Kepala Desa Tingkulang serta seluruh jajarannya. Saya muliakan Bapak Imam dan pegawai syar'i yang bertanggung jawab terhadap kualitas keagamaan di desa. Pengen tahu ilmu apa aja? Bil khusus ilmu perkara kematian. Insya Allah kita ngomong soal kematian. Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya di mana takziah tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi kita semua agar salawat ini jangan diabaikan. Karena hari ini jangankan anak kecil, ya, anak kecil kita hari ini masih bayi, Bapak Ibu sekalian, usia 1-2 tahun itu sudah paham handphone. Kalau nggak megang handphone nangis dia. Jangankan anak kecil, bayi yang sudah tua, sudah uzur, tinggal menghitung hari Krisdayanti mati. Halo? Mati apa meninggal? Asik. Yang paham pasti dia ngomong. Mati apa meninggal? Ada dua. Mati. Apa rumusnya? Inna sholati wa nusuki wa mati. Gak ada wa meninggal. Benar gak? Tuh, rumusnya udah paham. Alhamdulillah. Maka banyak yang mengabaikan tuh sholawat. Lebih sibuk dengan handphone. Masya Allah. Bayangin Bapak Ibu sekalian, sekali aja buka HP, itu bisa makan waktu 1 jam. Nggak kerasa tuh. Karena banyak yang lewat. Apalagi tuh ibu-ibu. Kalau sudah buka HP. Hari ini harganya 150, kalau ada yang mau tinggal japri. Jalan ditabrak mobil. Benar nggak? Begitu. Nah, sholawat ini Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya apa coba? Kalau Bapak Ibu nggak yakin, cobain dah. Siapa orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah saat sakaratul maut indah baginya. Amin. Ya Rabbal. Tapi bagi yang tidak sholawat, yang pobabaro, ada pobabaro di sini? Banyak. Saya yakin orang Tingkulang pobabaro. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu Allah sudah sebutkan, wa kanal insanu aksara syai'in jadalah. Kebanyakan di antara kalian itu suka membantah. Malam ini nih di tempat takziah karena thalabul ilm. Ini luar biasa. Nah, lalu apa aja? Ada puasa Senin Kemis di bulan Muharram. Ada Ayyamul Bid, kerjain. Ada yang tadi tuh puasa sunnah juga. Ya, mau dikerjain atau enggak, yang penting saya udah nyampein. Tanggal 5, 6, 7, kerjain. Ada lagi puasa bayar yang tahun kemarin Ramadan, ada kekurangan. Nah, ada yang WA ke saya, ibu-ibu ya, Ustaz, boleh enggak? Saya kan puasa kemarin bolong tuh. Terus ada keniatan mau puasa di bulan Muharram. Pengen banyakin ibadah. Boleh enggak? Disamain. Jawabannya apa? Boleh. Apa?
boleh. Jadi saat sahur itu niatnya dua. Ya Allah, saya niat sahur puasa Kamis dan menutupi kekurangan ketinggalan puasa Ramadan. Nah, niatnya ada dua. Lalu apa? Makan. Begitu. Namanya sahur. Niatkan dua. Kalau kebetulan tadi puasa sunnahnya hari Kamis yang 3 di Muharram itu berbarengan, tiga-tiga diomong. Begitu. Puasa Muharram, puasa Kamis, puasa nutupin kekurangan Ramadan. Begitu. Rumusnya apa kata Nabi? Benar nggak? Boleh bahasa Lauja boleh? Karena bahasa Lauja itu aneh, Pak. Contoh bahasa Lauja yang aneh. Otto. Apa artinya? Mobil kan? Otto. Ada orang. Otto. Apa artinya? Ada ikan. Bapak-bapak. Toto. Apa itu? Halo. Tuh. Kita menyebut Alhamdulillah karena dia akan bertemu dengan Rob Tuhannya. Begitu. Setiap orang yang mati itu dia akan bertemu dengan Rob Tuhannya. Pertanyaannya, ketemu atau enggak kira-kira itu? Tergantung. Begitu. Falya'mal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu di dalam surat Al-Kahfi. Jadi siapa orang ini ketemu dengan Rob Tuhannya, syaratnya cuma dua. Falya'mal amalan salihah, perbaiki amal solehmu, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kau memusyrikan Allah, membuat tandingan selain Allah dalam hal meyakini sesuatu di dalam ibadah. Celaka. Hati-hati. Nah, maka alhamdulillah. Kepada siapa alhamdulillah? Mati. Lillah. Coba. Mati itu, lalu kemudian lillah. Apa itu? Salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Kapan diucap? Kapan diucap? Ketika sholat. Hidup gede-gede. Ucap nggak? Lagi masak, ucap nggak? Enggak. Pepe saya mau itu inna sholati wa nusuki wa ma. Ada? Nggak ada. Tapi di dalam sholat. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian. Tolong dijawab dengan jujur. Sejujur-jujurnya, asal jangan jujur kacang hijau. Benar gak? Ada orang sholat tapi gonggoyosong. Bagus gak? Halo? Ini bapak-bapak saya nanya nih, saya sampai dan tapi gonggoyosong. Pore gak? Pore. Halo? Ada yang lagi sholat tapi pondolino. Ada begitu ada? Ada. Ada yang rajin sholat tapi saya tanya, bagus nggak kira-kira itu? Oh. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Itu alhamdulillah Pak. Walaupun marajin sampai siang dan malam. Nyamil tarusa. Botoi lanjutannya. Begitu. Siang malam dia sholat Pak. Atas apa? Atas dosa yang dia lakukan, maka dia sholat. Yang kedua, kenapa dia mesti sholat? Dia pengen selamat. Yang ketiga, kenapa dia mesti sholat? Kewajiban atas dirinya dari Allah sebagai hamba Allah. Masya Allah. Nyana ongkol magagantal aine, terus label mapahangi mengulai rumah aine. Halo. Terus saya minci mo. Nyamper bagus kopi. Ini. Nah maka setiap orang yang sholat, dosa apapun yang dia perbuat, Allah tutup, Allah ampuni, titik. Dan setiap yang tidak sholat, dia berbuat dosa dan maksiat,
Allah benci sama dia. Karena apa? Dia tidak minta untuk diselesaikan dosanya. Masya Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Belum ada ketertarikan di dalam hatinya untuk sholat. Apa yang harus dia lakukan? Ini pertanyaan berat, Pak. Ustaz, lihat darul apa meteihu nyaim sambayang. Benono ga ini. Lakunya nogota setan ay batangan ini. Tutu goh. Sebab apa? Jiwa kita ini, ruh kita ini, raga sekaligus dalam genggamannya setanir rajim sesuai janji dengan Allah. Karena iblis itu punya kontrak dengan Allah. Setelah iblis itu dicampakkan ke neraka, apa kata iblis la'anatullah alaihi? Ya Allah, saya punya permintaan. Kata Allah apa? Aku kabulkan. Saya akan goda umat Nabi Muhammad atau hamba-Mu sampai yaumil kiamah. Kata Allah, silakan, kecuali illa. Kecuali yang beriman. Wah. Tuh, Allah sudah janji. Iblis sudah minta. Allah kabulkan, Allah iyakan. Tinggal kita pengen selamat atau tidak. Kalau hari ini kita masih pobabaro perkara ibadah, dan orang yang mati itu hanya kita lihat sebatas nate mayo ambo onye jola penate ayo moki sabanu ada begitu ada jola di golon manu enage pokoknya jom ilang eliwa aina tema alhamdulillah. Masya Allah, lo syukur itu. Bukan sebatas itu Bapak Ibu sekalian, tapi ingat bahwa sakaratul maut itu dahsyat. Ya, sakaratul maut itu dahsyat. Bayangin Bapak Ibu sekalian, sakaratul maut ini ya. Kalau ada yang tidak yakin, boleh coba-coba mati duluan. Iya, supaya hasil bantah-bantahan itu terjawab sendiri. Perhatikan, saat detik-detik sakaratul maut, mau di mana tempatnya, posisinya lagi apa, mau sakit atau sehat, tinggi atau kurus, gemuk atau kurus, pendek, botak atau lurus rambutnya. Begitu datang sakaratul maut, Allah perlihatkan dua sisi untuk dirinya. Pertama, diperlihatkan surga. Yang kedua, diperlihatkan neraka. Kalau dia orang yang ahli ibadah, dia jaga sholat 5 waktu. Ini saya baru ngomong sholat ya. Belum lagi puasa, belum lagi zakat. Dua sama talabe mau pusan pokok. Jadi sabi sama yang lulu. Sau tutu harus bekerjakan nanti abonnya jauh lulu. Ayo. Kalau dia jaga 5 waktu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, maka dia tetap masih menyesal. Toh sasambayang rumah ini, ay sakaratul maut ini tohnya ilu surga, tapi dia belum puas. Ternyata ini tohnya bili pipitu surga, tapi lalu ngonya itu masih minta ke Allah, laula ahartani ila ajalin qarib fasaddaqahu akun minas salihin. Ya Allah, saya pengen hidup walau sesaat, saya maksimalkan ibadah saya. Kata orang Tingkulan, latum. Buku, baca kitab. Nabi bilang begini sama kita, aku tinggalkan kepada kalian cuma 2, Quran dan sunnah. Baca tuh Quran, baca tuh hadis. Sirah Nabawiyah itu dipelajari, dibaca. Bagaimana para nabi terdahulu dan terakhir, para sahabat itu kayak apa ibadahnya, takutnya kayak apa. Sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, takutnya kayak apa soal kematian. Itu harus kita tahu. Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, saya mesti dirujuk. Nih, lagi sakaratul maut nih. Tapi kelihatannya bawa ke puskesmas. Saya harus tahu nih. Sombong. Makanya apa-apa Bu, Pak, ya, tanya sama Pak Imam. Ya, yang sepuh di kampung kita. Pak Imam ke pelamamay pa. Ono kadaru ite ma pato siango. Lakunya bebe le mau. Tabe kakaleng. Bebe. Lemay imam nya. Nyano linjo silang kain. Pono 2 unganya. Labo to pokoknya anu rumah sakit to, Mak. Kalau ada yang begitu, ngomong ke tu anak setan ho mau. Begitu. Begitu di perjalanan rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Iga nasalah. Karena sombongnya tuh anak. Saya Bapak Ibu sekalian, ibu saya itu cuma nelpon. Saya masih di Jakarta. Dia bilang, Uti, bili anak we.
Begitu mama bilang, bilian awe, saya telepon kakak saya. Luar na imam malam rumah sakit. Begitu. Saya suruh keluar. Masih ada impusan, dikeluarin. Buru-buru keluarin. Alhamdulillah, saya masih bisa temanin 20 hari. Persis. Baru rojiun. Alhamdulillah masih bisa komunikasi, kumpul dengan kakak dan adik-adiknya, dengan anak-anaknya. Masya Allah. Baru beliau rojiun. Maka saya ingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tahu ada yang mati, atau kita mengawal orang itu rojiun, ya ditalkin, sesudah dia mati, copot seluruh yang nempel di badannya. Mau dia baju, kaos dalam, jawat, cincin, ngisi. Halo? Gigi palsu. Ada sama Oma. Oma teme itu lebih apa pakai? Mau gak? Copot. Jangan nanti saat dimandiin baru dicopot. Nauzubillah. Apa kata Fatimah? Ya Rasul, seperti apa ketika jenazah itu dimandiin? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika bajunya dilepas dari badannya oleh yang memandikan, maka dia merasa seperti dicabik-cabik dengan pedang yang tajam sebanyak 300 kali cabikan. Masya Allah. Tidak usah ngomong pedang yang tajam, ambil silet gol. Ya, ododoi daru. Silet itu apa langa? 1, 2, 3. Mengilu apa sakit? Sakit. Mengilu campur sakit. Mimpi itu baru silet, Pak. Ini pedang yang tajam. Itu. Ada yang nanya, kan Pak baru, ulah norasanya Ustaz tenateme. Kan ayo, betul? Gampang jawabnya. Enjono Pak baru medaru. Soal matema Biarlah menyahut kabayang. Itu dihimpit oleh ibunya, tapi tidak sakit, tapi tetap menyusu. Nah, begitulah orang soleh itu kalau di alam kubur. Dihimpit oleh tanah, tapi tidak terasa sakit yang dahsyat. Tapi, kalau dia tidak ahli ibadah, di dalam hidupnya dia abaikan itu sholat, tanah itu secepat kilat. Kalbartil khotib. Begini. Itu tanah itu cepat, Pak. Kalbartil khotib. Seperti kilat yang menyambar. Saking cepatnya. Kenapa mesti anak-anaknya? Jaga aib. Paham? Begitu. Jaga aib orang tua. Kalau bisa anak-anaknya. Begitu. Bersihin sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada kotoran. Maka, litena daru, baju matema membongi. Halo? Supaya matema membongi, inajarau Tomesi. Ternyata bukan Tomesi. Ahli ilmu hikmah, ulama ilmu hikmah itu, ngomong begini. Ini contohin, daru. Contoh, matema yang bongi. Mau matinya wangi? Mau pakai minyak wangi? Begitu. Saat kita buang air besar, tangan ini disatuin. 5 jari ini disatuin. Ya, pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan. Ini contoh. Ini lulu nusanggal. Dubur. Bahasa kerennya dubur. Bahasa tingkulangnya puntu. Lulu kakak. Begitu. Ini disatuin. Kalau sudah selesai buang air besar, saat dibersihin, ini disatuin. Ngomongnya apa coba? Ini, disatuin begini nih. Niat saya menghilangkan rasa, menghilangkan bau, menghilangkan zat. Tekan ke atas. Begitu. Jadi bau, rasa, dan zatnya itu diniatkan dihilangkan. Ditekan ke atas. Soalnya madaru. Pasti mau sampai sanggali magangan orang rasai. Begitu. Itu orang tua ngajarin. Mau percaya lau je soal lama om. Jangan pakai. Gitu. Nah, itu sakaratul maut. Dimandiin. Lalu dikafanin Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Al-Um, kita telat minta maaf ke orang tua. Kita pernah punya salah sama orang tua. Kita pernah bentak orang tua. Kita pernah hampir pukul orang tua kita. Bahkan kita pernah tidak kasih rezeki kita untuk orang tua kita. Lalu beliau hari ini sudah tidak ada. Dua-duanya. Kalau mau kita dianggap sebagai anak yang berbakti, saya ingatkan sama Bapak Ibu sekalian. Ini ulama ngajarin buat kita. Setiap hari Jumat pagi, datangi kuburan orang tua.
Kalau mau dianggap anak yang berbakti, kalau orang tua sudah tidak ada. Setiap Jumat pagi, syukur-syukur selesai sholat subuh di masjid, tunggu waktu isyraq, kira-kira matahari naik 1 tombak, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai sholat sunat isyraq, pulang langsung ke kuburan. Kan masih ada wudhu, ya. Jadi hawa barokah dari masjid kita bawa ke kuburan. Ini kalau masuk di kuburan hukumnya ada 4. Ya, masuk kuburan. Pertama ucapin salam. Masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Setelah selesai salam, jangan tunggu yang jawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ay pula bawa to. Yang pedani. Apa jono imbatinya, masya Allah. Magola uninjo. Contoh ini, boleh contoh? Oh imam ini imam. Anu tahu gula boge mendesak. Bias tengah anak mo mense mo magaribi. Yo pwede ba nga imam kay turin mapa imam membaca sabah ke labungan. Ay po biya na malung mele anji po membaca. Ke alipat to. Terpaksa imam uman aku hure. Inoni nya maupunya. Nongkon yogo setelean. Kuhuro main. Ano de kuhure imame raw. Inuluna nya semna usonya. Pinene adei. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Manong imbat. Waalaikumsalam Pak Imam. Masya Allah. Uninjo imame. Ne singkah wa uninjo. Onu tele ane ne pusasi. Pokoknya nao se te tu oleh hama. Nurusan nao se bihuru pa umay. Te ay to mahuru ini to puntu na abang puntu imame. Masya Allah. Jadi ternyata puntu imame na abang. Halo. Begitu. Tapi lah imam enjin lah. Imam ampi umay. Agak itu imamnya. Begitu. Ucapin salam. Begitu selesai ucapin salam, baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sampai innaka hamidun majid. Yang ketiga, baca doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Segitu aja udah. Gak usah panjang-panjang. Yang keempat, baca Fatihah. Ya, jadi kita sambil jalan di tengah-tengah kuburan itu menuju ke makam orang tua, itu tadi salam, baca sholawat, pekuburan baca doa, supaya kita dianggap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan tinggalkan setiap Jumat pagi datangi makam orang tua. Insya Allah sampai mati terus rutin kita akan dianggap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dosa kita dihapus sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya, Ustaz, tos ya, ampi maku huro. Ya, gak Ustaz. Tidak mungkin dari Tingkulang saya subuh-subuh ke Gorontalo, setan ya. Betul? Nah, ulama ngajarin. Jadi, orangnya kayak ulama. Kalau tidak sampai ke Gorontalo, cari kuburan yang ada di Tingkulang, yang kuburan itu sekiranya kalau bukan imam, ya haji yang soleh. Begitu. Kira-kira anji imam ini, wah, dia daru selema waktu itu hama labe mau tapa sama si Gima. Ada datang ke kuburannya, wasilah namanya. Jadi kita di kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, Bapak Imam Baigam atau penutup nama lihat. Lalu doa dari situ, ya Allah, saya dari makamnya Imam A, B, C. Sampaikan doa saya untuk orang tua saya, makamnya yang ada di Gorontalo. Masya Allah. Nyampe nggak kira-kira itu? Halo? Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Begitu. Sedangkan WA saja nyampe dari sini ke Timur Tengah. Saya WA teman saya di Timur Tengah. Kaifa haluki ya sahib? Alhamdulillah bil khair bisihati min tamaman. Bagaimana nuklir sudah dikirim? Siap. Masya Allah. Ejayam sampai Timur Tengah. Begitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Yang selalu mendoakan kami. Engkau yang selalu bersalawat kepada kami. Dan engkau yang bacakan Fatihah buat kami. Maka kamu adalah teman kami di sini. Masya Allah. Di kubur saja sudah punya teman, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau di dunia kita banyak jaya ngedaru, usahakan ampi kuhur, ampi umae, jaya. Tahu ke caranya? Ayo panian pindah dulu. Supaya jaya. Paham kira-kira ini? Ya, Isa. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Amin ya rabbal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.